Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang indah pada hari ini. Anda bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, ada dua kemungkinan kalau kita menghadapi satu kekhawatiran. Ada dua. Yang pertama adalah kita hanyut dalam suasana kekhawatiran itu. Ibaratnya air kita dibawa terus hanyut. Maka kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan. Kemudian kita menjadi bingung. Kemudian kita menjadi tidak bisa jernih pikiran kita. Dan seterusnya perbuatannya apa, perilakunya yang keputusan yang diambil juga jadi macam-macam. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, saudara, yaitu kita tidak hanyut, tapi kita mengatasi kekhawatiran itu, mengatasi kecemasan itu, dan kita menyelesaikannya. Anda boleh pilih, mau hanyut atau mau menyelesaikan. Tentu, yang dimaksud di sini adalah di dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau membaca bagian penting dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Yang demikian sabdanya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya ulangi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kekhawatiran, kecemasan adalah sebuah realitas. Tidak usah kita mengatakan naik wijik cemas ranti iman, tidak usah. Semua tokoh dalam Alkitab mencerminkan bahwa kekhawatiran adalah hal yang wajar, bukan tentang iman. Itu yang pertama. Oleh sebab itu Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu. Jadi kekhawatiran itu realitas, real, dan itu wajar dihadapi oleh manusia. Persoalannya adalah sikapmu apa dalam kekhawatiran itu. Apakah larut? Apakah hanyut? Apakah dibawa dan kita kehilangan kesadaran iman kita? Atau poin yang kedua, yaitu mengatasi dalam hal ini di dalam dan bersama Tuhan. Maka Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, Ia akan memelihara engkau. Tuhan, Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jalan yang kedua adalah menyerahkan kepada Tuhan, mengatasi kecemasan itu, dan meyakini bahwa Tuhan itu menolong kita. Saudara, hari ini saya mengajak, saya percaya setiap orang pasti punya kekhawatirannya sendiri. Tidak sama. Yang satu tentang keuangan,
ekonomi, yang satu tentang relasi, yang lain tentang penyakitnya, yang lain lagi tentang persoalan personal yang dia hadapi, yang lain lagi tentang pekerjaannya, yang lain lagi tentang tuntutan sosial, dan macam-macam. Tapi hari ini saya mengajak, kekhawatiran itu ada, hadapi. Tetapi yang kedua adalah, di dalam Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu. Anda boleh berupaya mencari jalan keluar, mencari solusi, itu biasa. Bukan orang beriman juga begitu kan? Mencari solusi. Tapi yang utama adalah menyerahkan kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Saudara, saya menemukan banyak contoh. Ada orang yang divonis sakit, tidak mungkin sembuh. Dan dia cemas terhadap anak-anaknya. Bukan dia takut mati, tapi mati bagaimana anakku, bagaimana dengan pasanganku, dan seterusnya. Tapi suatu saat dia mengatakan, aku menyerahkan kepada Tuhan. Aku siap untuk kembali kepadanya. Luar biasa. Saya tidak tahu, ini misteri. Ternyata dia diberi pemulihan dan sembuh. Itu terserah Tuhan. Tapi imannya yang menyerahkan kepada Tuhan, itu yang saya pegang. Luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita hadapi dengan hal yang kedua, bukan yang pertama. Bukan menyerah kepada kekhawatiran, tapi serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami kemampuan mengatasi kekhawatiran. Beri kami tuntunan Roh Kudus untuk menghadapi kekhawatiran di dalam Tuhan dan menyerahkannya semua kekhawatiran yang kami hadapi. Tuhan, jamahlah kami dengan segala kecemasan kekhawatiran kami. Tolonglah Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan jawaban hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.